Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali tutorial kita menginjak ke sesi ketiga ya. Di sini adalah kita untuk pembuatan layar. Jadi di sini mungkin teman-teman juga sudah beberapa pernah membuat layar gambar ya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa layar. Layar itu adalah mungkin semacam ini. Jadi kita mengelompokkan gambar-gambar kita seperti itu ya. Jadi nanti ada kelompok gambar untuk selimut beton misalkan seperti itu. Terus kemudian ada yang untuk ini abutmen ataupun untuk pilar dan sebagainya ya, nanti akan kita kelompokkan sesuai dengan layar masing-masing seperti itu. Jadi keuntungan kita membuat layar ini adalah nanti gambar kita akan terkelompok seperti itu ya. Artinya nanti ketika kita misalkan contohnya kita nanti mau menggambar pilar seperti itu ya. Nah nanti misalkan kita menggambar pilar dan sebelumnya kita sudah menggambar bendung, maka bendungnya itu bisa kita nonaktifkan atau bisa kita hide seperti itu kurang lebihnya. Jadi inilah fungsi untuk layar ya. Jadi di layar nanti kita bisa merubah warna, mengelompokkan gambar, merubah garis ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengaktifkan ataupun menyembunyikan gambar yang akan kita buat semacam itu. Baik, contohnya penggunaan layar adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar yang sudah saya gambar sebelumnya. Nah ini kalau teman-teman lihat, layar ini berada di mana? Ini berada di home ya. Di home, terus kemudian ini, nah di sini ada ini ya seperti ini ya. Ada lampu, terus ada matahari ya, atau apalah ini. Terus ada gembok kunci, terus kemudian ini ada kotak warna. Nah ini kalau kita klik di sini, nah ternyata di sini akan sangat banyak sekali ini ya. Ini ada beton cyclopsnya seperti itu ya. Jadi di sini adalah beberapa layarnya cukup banyak semacam itu ya. Nah, ini adalah beberapa yang akan kita buat ini ya, abutmen, as, balok ini dan sebagainya, terus ini sampai kalau yang ini adalah bawaannya ya, tapi yang warna-warni ini lah ya yang akan kita buat semacam itu ya. Untuk mengidentifikasi layar, sebenarnya layar ini terserah dari kita ya, artinya layar mana yang kita butuhkan itu yang bisa kita buat. Nah di sini kalau kita lihat, ini kan gambar ini kan ada beberapa macam-macam ya. Contohnya di sini, di sini ada selimut beton nih. Nah selimut beton tuh yang mana? Selimut beton tuh yang ini ya. Yang ini ya, garis 2 ini ya. Nah selimut beton ini adalah dia tebalnya berapa sih? Tebalnya 20 cm. Berarti nanti kita membuat ini ya, selimut beton gitu ya. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada beton cyclop ya, atau beton siklop ini ya. Beton siklop itu berarti mana? Beton siklop ini di dalamnya ini ya. Nah ini berarti beton siklop ini yang ada di dalamnya ini ya, atau di bawah selimut betonnya. Terus kemudian ada beberapa lagi ya, contohnya kemudian di sini ada apa? Ini ada pilar ya di sini ya. Nah, ini kan pilar ya. Ini adalah pilar, terus kemudian ini pilar atas, ini pilar bawah, ini nanti kita buat layarnya. Terus ini ada banjir sekarem ya. Ini ada banjir sekarem, nanti coba kita buat juga layarnya. Nanti kita sendirikan ya, ini banjir sekaremnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian di sini, nah ini ternyata ada beberapa perbedaan bentuk ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya beton cyclop yang di bendung ini ternyata kan ini di sini ya batasnya ya. Batasnya kan ini ya. Nah, ini adalah yang di di bendungnya ya, artinya pondasi di bagian bendungnya ini dia lebih besar gitu ya. Tapi kalau kita lihat ini ya, ini adalah di potongan BB atau di potongan pilarnya ya. Jadi ini adalah memotong pintu. Ini ternyata ada perbedaan bentuk ya. Bentuknya dia jadi pondasinya dia lebih kecil daripada yang pondasi di bendung ya. Jadi ini masuk akal ya, karena kan di bendung kan ini bendungnya kan ini ya. Karena di bendung ini kan cukup berat ya, sehingga kalau kita lihat tadi di atas tadi dia pondasinya cukup besar ya. Nah, pondasinya dia cukup besar. Pondasinya segini ya. Nah, di pondasinya cukup besar ya. Tapi kalau yang di sini, karena di atas pintu ini tidak ada beban seperti bendung ya, sehingga dia hanya pondasinya adalah sebesar ini. Nah, karena itu nanti kita layarnya akan berbeda ya. Jadi nanti ada layar selimut beton yang terkait di pintu air ini ya. Dan juga ada layar beton untuk ini ya, beton siklop di pintu air gitu ya. Nanti akan kita bedakan gitu. Baik, lalu bagaimana cara membuat layarnya? Sekali lagi layar itu adalah kebutuhan dari drafter ya. Jadi artinya
pembuatan layar itu sesuai dengan kebutuhan drafter. Jadi mungkin masing-masing anak ataupun masing-masing orang mungkin beda seperti itu ya. Bahkan ini mungkin layar yang saya buat atau layar yang kami buat nanti boleh juga teman-teman nanti tidak harus sama ya. Jadi boleh nanti teman-teman bisa menggunakan layar yang berbeda. Nah, contohnya ini ya, caranya adalah gimana? Nah, di sini ya, di home ini ya. Di home, terus kemudian di sini ada yang namanya layer properties ya. Nah, kalau ini ya, kalau yang sudah ada ini ya, ini adalah dari gambar lama ya, artinya dari gambar yang bawaannya ya. Seandainya nanti di gambar teman-teman tidak ada ini pun juga tidak apa-apa ya, karena ini tidak kita gunakan untuk 3 dimensinya. Ini hanya layer yang sudah ada di gambar yang ini gambar existingnya. Nah, caranya adalah bagaimana? Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat ini paling ujung sendiri ini ada keterangannya new layer ya. Nah, kita bisa klik di sini new layer, kita klik di sini, nah dia akan muncul seperti ini ya. Nah, misalkan kita isi dengan selimut beton bendung gitu ya. Karena kan tadi ada selimut beton di pintu air ya. Selimut beton bendung ya. Kemudian kita untuk garisnya tidak apa-apa, ini sama aja default ya, mungkin warnanya aja yang kita ini ya. Nah, warnanya ini warna sekali lagi terserah ya, terserah dari teman-teman mau mengatur ini ada banyak sekali pilihan warna, ada true color, bahkan ini ada color ini apa ini. Ada sangat banyak warnanya, jadi untuk warna tidak ada aturan khusus ya, silahkan mau menggunakan warna apa. Nah, di sini selimut beton saya gunakan warna merah ya, contohnya. Terus kemudian tadi apalagi tadi? Ada selimut beton. Oh ya, ini ada beton cyclop ya, mercu beton cyclop ya. Mercu beton cyclop. Kemudian kita klik mercu beton cyclop. Nah, ini warnanya sekali lagi warnanya terserah ya, yang penting kita bedakan sebagai tipe itu ya, warnanya hijau seperti ini ya. Nah, terus kemudian apa lagi? Nah, ini ada selimut beton di pintu air ya, kita klik selimut beton pintu air. Ini warnanya juga kita ganti apa? Misalkan kuning juga tidak apa-apa ya, silahkan. Kita klik OK. Nah, kemudian kita buat lagi mercu, bukan mercu ya, beton cyclop ya, beton cyclop pintu air ya, pintu air. Untuk nama juga silahkan ya, untuk nama silahkan dari teman-teman mau menamai apa silahkan. Jadi ini tidak ada aturan khusus, silahkan. Jadi baik nama, warna dan sebagainya itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin ini apa yang belum ya? Ini kuda, ini udah. Mungkin ini ya. Atau ini yang agak gelap aja lah ya. Mungkin yang ungu ini ya. Oke, kita klik OK. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kemudian ini ada pilar ya, pilar atas, pilar bawah. Ini kan pilar atas dan pilar bawah beda ya. Coba kita klik pilar atas, pilar bawah. Warna yang belum apa ya? Ini belum ya kayaknya ya. Ini kita klik. Terus kita buat lagi ya, new layer lagi, pilar bawah. Kita klik lagi apa ya ini ya, magenta juga boleh. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada banjir scarem ya, banjir scarem. Ini banjir scaremnya ya, plat beton banjir scarem. Ini nanti juga kita buat plat banjir scarem. Mungkin warnanya apa ya? Warnanya coba ini ya, coba coklat ya. Kita klik. Terus kemudian apa lagi ya? Kita lanjut lagi, berarti ada ini ya. Nah, ini ada abutment ya.
kita buat abutment ya. Abutment warnanya silahkan mau menggunakan warna apa, mungkin mau yang warna agak terang juga silahkan gitu ya. Atau yang agak pink juga silahkan ya. Jadi seperti ini ya, nanti kalau misalkan kurang bisa kita tambah lagi ya untuk kebutuhannya ya. Ini bisa kita tambah untuk ininya. Oh ya baik, ini ada lagi ya. Oh ya ini ya, ini ada balok peredam energi ya. Balok-balok ini ya, balok-balok peredam energi ini. Ya, ini kita buat juga. Balok peredam energi. Apa ya? Warnanya apalah ya, sembarang aja lah ya. Ya mungkin agak hijau gitu ya, seperti ini ya, enggak apa-apa. Nah seperti itu ya. Baik, nanti sisanya mungkin sambil jalan lah ya, nanti kalau misalkan ingat ataupun ada yang kurang nanti bisa ditambahkan saat ini ya, saat jalan. Jadi di sini ada fungsinya ya. Ini lampu ini ya, lampu ini adalah fungsinya adalah untuk menampilkan atau untuk menyembunyikan ya, seperti itu ya. Kemudian freeze ini apabila untuk istilahnya untuk membakukan gitu ya, seperti itu. Dan ini adalah untuk locknya. Tapi yang biasanya kita pakai paling ini ya, lampu ini ya, untuk menghidupkan atau mengaktifkan. Kalau tipe garisnya ini karena ini nanti kita hanya menggunakan 3D-nya, jadi kita tipe garisnya menggunakan continuous semua, enggak apa-apa. Line width-nya juga kita kan karena nanti kan objek kita adalah solid ya, jadi tidak perlu kita atur, saya rasa tidak perlu. Paling warnanya aja ya untuk membedakan aja seperti itu. Jadi yang penting ini sudah kita buat, jadi per masing-masing ini bisa nanti kita bisa ini ya, lakukan ininya, identifikasinya. Baik, mungkin demikian ya untuk pembuatan layer ya. Jadi berikutnya nanti kita akan bekerja di masing-masing layer ya. Jadi ketika nanti teman-teman mau membuat 3D balok peredam energi, maka kita bekerja di balok peredam energi ini seperti itu ya. Nah ini bisa kita close ya. Ini kita close, kita tinggal kita silang aja. Nah layer yang sudah kita buat nanti akan tampil di sini ya. Kita klik panah di sini ya. Nah ini tadi sudah kita ya, ada pilar atas, pilar bawah, plat banjir skerm, selimut beton dan sebagainya, ini sudah ada di sini ya. Jadi misalkan nanti teman-teman mau membuat selimut beton, maka kita kerja di selimut beton ini. Kita klik selimut beton ini. Nah maka ketika teman-teman mau membuat 3D selimut beton, kita bisa klik layarnya dulu, kemudian kita baru bekerja di sini ya, bekerja di layar selimut beton. Terusnya seperti itu ya, nanti akan kita praktekkan di sesi berikutnya seperti itu. Baik, untuk sesi pembuatan layer ini ya berarti untuk sesi ketiga pembuatan layer ini sudah kita buat. Insya Allah mungkin akan kita lanjut di sesi keempat ya, di video berikutnya. Insya Allah. Baik, demikian untuk tutorial video sesi ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.